Sudahlah Sehan, mendingan lu nyerah aja dan kita hentikan semua ini. Percayalah, kalian gak bakalan menang melawan kita. Cih, jangan belagu Lang. Gua udah nyiapin kakdoas buat situasi seperti ini. Coba lu lihat ke atas. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Benja, kenapa dia masih hidup dan apa-apaan tubuhnya itu? Tidak kusangka kita bakal bertemu lagi, Lang. Dan akhirnya gua punya kesempatan buat habisin lu kali ini. Benja, kenapa lu masih hidup dan apa-apaan tubuh lu itu? Bukannya waktu itu gua udah habisin lu. Ya, gua yakin banget kalau gua udah habisin lu waktu itu. Waktu itu lu emang udah bikin gua sekarat. Bahkan setengah tubuh gua lu buat hancur, Lang. Tapi sepertinya takdir memberi gua kesempatan kedua buat gua habisin lu kali ini. Siapa dia, Lang? Apa lu mengenalnya? Ya, gua mengenalnya Lukas. Dia adalah Benja, saudara kembarnya Paman Benjo. Dia adalah orang yang sempat gua kalahkan pas melakukan misi di dermaga. Dia adalah orang yang sangat berbahaya. Kita harus hati-hati sama orang itu. Gua bisa merasakan aura orang itu sangatlah kuat. Yang lu katakan itu gak salah, Angkasa. Orang ini memang bukan orang sembarangan. Bahkan auranya lebih kuat dibanding terakhir kali gua melawannya. Apa yang sebenarnya terjadi, Benja? Kenapa lu bisa ada di sini? Apa hubungan lu sama Sehan dan semua bisnis ini? Sehan dan semua bisnis inilah yang sudah memberi gua kehidupan kedua. Jadi kalau lu sama teman-teman lu berniat buat hancurin bisnis ini, gua gak akan biarkan itu terjadi. Sehan, keparat lu. Apa-apaan semua ini? Kenapa bisa Benja ada di pihak lu? Dan apa yang sudah lu perbuat sama tubuhnya itu? Sebenarnya, gua sedikit kaget mendengar lu kenal sama Benja. Jadi ternyata, lu adalah orang yang sudah bikin Benja sekarat waktu itu. Sekarang gua mulai paham dan tahu siapa kalian sebenarnya. Kalian bertiga rupanya memang bukan seorang siswa pindahan, tapi kalian adalah anggota sebuah organisasi khusus yang suka menjalankan misi menangkap kriminal dan menghancurkan bisnis ilegal dan juga gelap yang memang sulit ditangani oleh pemerintahan di kota ini. Itu gak menjawab pertanyaan gua, Sehan. Benja yang ada di hadapan lu itu bukanlah Benja yang dulu. Sekarang dia adalah senjata biologis yang tidak bisa merasakan rasa sakit seperti manusia. Saat itu, orang-orang di belakang gua menemukan Benja sedang sekarat di dermaga. Saat Benja hampir kehilangan nyawanya, dia dibawa ke salah satu fasilitas rahasia. Setengah tubuh Benja yang sudah hancur dimodifikasi menjadi sebuah robot seperti saat ini. Biadab lu. Lang, sepertinya masih ada orang berbahaya di balik semua ini. Sepertinya Sehan dan juga kawan-kawannya yang ada di sini cumalah sebuah pion. Ya, Angkasa, gua juga memikirkan hal yang sama. Lukas, Angkasa, gua serahkan Sehan dan juga Soka pada kalian berdua. Biar gua yang coba lawan Benja. Oke, Lang. Kalian berdua, jangan sampai mati. Makai kala yang akan mati di tangan kita, Lukas. Kalau begitu, ayo kita mulai. Kalian akan menyesal karena sudah berani mengusik bisnis kita. Asal lu tahu aja, meskipun kalian berhasil mengalahkan kita di sini, orang yang berbahaya di belakang gua pasti gak akan suka dengan yang kalian lakukan. Dan kalian bertiga pasti akan dicari ke ujung neraka sekalipun. Bacot lu anak papi. Gua pastikan lu bakalan hancur malam ini. Gara-gara obat yang kalian edarkan itu, adik gua jadi salah satu korbannya. Dan gua gak akan maafin kalian semua. Kalian munafik. Kalian menyalahkan gua seolah-olah gua memaksa kalian untuk membeli obat itu. Padahal orang-orang seperti kalian yang tidak bisa menahan nafsu kalian sendiri. Tapi setelah terjadi sesuatu yang buruk dengan kalian, kalian menyalahkan orang lain.
Apa lu gak sadar apa yang terjadi sama adik lu itu? Mungkin karena lingkungan teman dan juga keluarganya. Dengan kata lain, lu sendirilah yang sudah membuat mental adik lu stres dan membuat dia ketergantungan dengan obat itu. Apa benar seperti itu? Luna, maafin kakak. Sepertinya kakak kurang memperhatikan kamu. Kenapa lu gak kasih obat itu lagi aja sama adik lu? Biar dia gak terus-terusan sakau seperti itu. Dia bisa gila loh. Anjing lu, habis lu di tangan gua. Bang Jago, gimana obat yang lu telan itu? Efeknya enak bukan? Anjing lu, gua bakal balas semua hal yang udah lu perbuat. Kalau aja dari tadi tubuh gua gak diikat, mungkin kalian semua sudah mati di tangan gua. Gua salut banget sama kesongongan lu itu, Angkasa. Dan ternyata, tubuh lu itu kuat juga bisa menahan dosis tinggi dari obat itu. Sudah cukup lu ngeremehin gua. Lu itu cuman bocah SMA ingusan yang bergelagat seperti jagoan. Asal lu tahu aja, gua juga dulu adalah mantan dari ketua geng. Dan gua juga sama pernah melakukan bisnis seperti ini. Jadi gua tahu, orang seperti lu itu cumalah sebuah pion dan kacung yang gede omongnya doang. Gua gak peduli lu siapa. Gua gak akan gentar sedikit pun. Kita lihat siapa yang akhirnya akan berlutut. Gimana ini Pak Musa? Sudah beberapa jam Lang tidak memberikan kabar. Apa harus kita menyusul mereka ke sana? Kita tunggu sebentar lagi, Karin. Coba kamu cek dulu aja lokasi terakhir dari ponsel mereka. Sudah saya cek Pak Musa, tapi sinyalnya gak kedetek sama sekali. Padahal biasanya mereka selalu jaga-jaga buat tetap nilai lokasinya. Berarti sepertinya mereka sedang dalam pertempuran. Kalau sinyalnya mati, kemungkinan ada suatu hal yang memang memblokir sinyalnya. Kalau begitu kita gak bisa tinggal diam Pak. Kita kirim Jai, Ogi, dan juga Angga ke sana. Tunggu, Karin. Kita gak boleh gegabah. Kalau kita ke sana tanpa persiapan, kita cuma bakal nambah korban aja. Tapi Pak, sekarang kita bahkan gak tahu kondisi Lang, Lukas, dan juga Angkasa di sana bagaimana. Kalau kita telat sedikit saja, ini bisa berakibat fatal. Ah, iya juga sih. Ya sudah. Kirim Jai, Ogi, dan juga Angga ke sana. Kamu dan saya akan menyusul setelah saya kontak kepolisian kepercayaan saya untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi. Baik Pak Musa, apa perlu kita kasih tahu Benjo juga? Tidak perlu, Karin. Biarkan saja Benjo fokus dengan misi yang sedang dilakukan. Oke kalau begitu Pak Musa. Bertahanlah Lang, Lukas, Angkasa. Saya tahu kalian bertiga gas lemah itu. Bala bantuan akan segera datang. Apa-apaan kekuatannya itu? Kekuatannya sudah berada di level yang jauh lebih tinggi dibanding terakhir kali gua melawannya. Apa mungkin karena tubuhnya sekarang sudah setengah robot? Padahal semua serangan gua sudah mengenainya, tapi sepertinya dia tidak merasakan sakit sama sekali. Kenapa Lang? Lu pasti kaget dengan semua kekuatan gua sekarang kan?
Bangunlah, gua tahu lu gas selama itu. Ayo bertarunglah dengan semua kekuatan lu itu, bocah. Apa-apaan ini? Baru kali ini gua merasakan efek serangan separah ini. Itulah efek dari setiap serangan yang lu terima, Lang. Asal lu tahu, tubuh gua yang sekarang ini dirancang untuk membuat efek serangan seperti itu. Setiap serangan yang gua berikan akan membuat tubuh lawan semakin lemah dan perlahan-lahan akan menghancurkannya dari dalam. Semakin lama pertarungan ini berlangsung, semakin lu dirugikan karena tubuh lu itu akan hancur perlahan.